Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan paper saya dengan judul Desain Animasi Tumbukan Elastis menggunakan Makro Media Flash 8.0 pada Seminar Nasional Fisika 2021. Nah, outline dari presentasi ini adalah pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan saran. Nah, fisika merupakan materi yang sulit dianggap oleh kebanyakan siswa maupun mahasiswa sebagai akibat dari konsep-konsepnya yang bersifat abstrak. Sudah demikian, kadang dibelajarkan secara konvensional dan tidak didukung dengan eksperimen. Hal ini juga disebabkan karena keterbatasan alat eksperimen. Nah, ini menyebabkan fisika dianggap oleh kebanyakan orang sebagai suatu mata pelajaran yang sulit dan dianggap sebagai mata pelajaran yang dipenuhi dengan rumus-rumus. Nah, tantangan bagi para pengajar adalah bagaimana membuat konsep fisika yang abstrak menjadi nyata. Karena itu diperlukan keseimbangan antara teori dan eksperimen sebagai upaya untuk mewujudkan konsep fisika yang abstrak menjadi nyata. Namun pada kenyataannya tidak mudah untuk mewujudkan konsep fisis menjadi atau ke dalam eksperimen karena keterbatasan alat eksperimen. Namun kita ketahui bersama bahwa di era revolusi industri 4.0 ini sebetulnya dapat dilakukan eksperimen secara virtual untuk mendukung konsep fisika yang abstrak tersebut menjadi nyata dengan menggunakan bantuan komputer dan software. Nah, komputer dan software dapat membantu mewujudkan konsep yang abstrak itu dalam bentuk animasi, simulasi, dan visualisasi, serta dapat juga dilakukan eksperimen secara virtual. Sebagai contoh, misalnya Makro Media Flash 8.0, ini dapat digunakan untuk animasi, presentasi, simulasi, media interaktif, maupun bisa digunakan dalam games. Nah, sebagai contoh misalnya dalam tumbukan linear, nah ini sebuah konsep fisis yang memang bisa diamati fenomenanya di laboratorium, tetapi sulit untuk diukur besaran-besaran fisis yang terjadi di dalamnya karena terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, eksperimen pada topik ini sulit juga untuk dilakukan di laboratorium. Nah, solusi yang ditawarkan adalah bagaimana kita menggunakan bantuan komputer dan software untuk melakukan misalnya eksperimen atau mungkin hanya sebatas mengamati secara virtual. Nah, beberapa animasi tumbukan linear itu sudah dilakukan, namun pada umumnya dibatasi pada nilai tertentu dan juga belum ada visualisasi atau animasi energi dan momentum. Yang ada itu hanya sebatas menampilkan nilai energi maupun momentum. Contohnya seperti simulasi PET dan lain sebagainya. Nah, pengembangan animasi tumbukan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan apabila memang didesain sendiri. Dan karena itu ini menjadi latar belakang untuk dikembangkan desain animasi tumbukan elastis menggunakan Makro Media Flash. Nah, metode yang digunakan di sini adalah Research and Development menggunakan ID. Namun di sini hanya dibatasi pada 3 tahap, yaitu analisis, desain, dan development, di mana analisis ini analisis literatur, analisis kebutuhan, analisis variabel input, proses, dan output. Sementara di desain, yaitu bagaimana mendesain animasi ini, dan di develop hanya dilakukan eksperimen virtual tanpa melakukan validasi ahli. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa hanya pada 3 bagian ini. Nah, hasil dan pembahasan ini adalah beberapa hasil analisis awal, yaitu variabel-variabel yang variabel-variabel fisis yang terjadi pada tumbukan yang diklasifikasikan untuk menjadi input dalam proses maupun output yang akan ditampilkan baik itu visualisasi maupun tampilan nilai. Nah, ini adalah desain. Nah, desain ini dilakukan melalui 3 proses, yaitu input, proses, dan output. Input itu bagaimana menyediakan space untuk menginputkan nilai-nilai awal, lalu proses itu bagaimana menghitung nilai-nilai sesuai dengan input yang diberikan, lalu outputnya berupa penampilan atau tampilan nilai-nilai seperti kecepatan akhir, energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan, dan juga momentum serta animasi tumbukan dan momentum serta energi.
Nah, ini adalah hasil desainnya seperti ini. Ini tampilan awal. Ini untuk menginput nilai awal ada 4 variabel, yaitu V1, V2, dan M1, M2, dan ini adalah tampilannya. Dan ini adalah salah satu contoh ketika tombol mulai diklik dan akan muncul animasi momentum dan energi seperti ini, dan juga ini adalah nilai yang ditampilkan untuk momentum dan energi. Nah, saya akan menampilkan, ini adalah desainnya, desain mentahnya. Kalau kita jalankan tes UV, lalu kemudian muncul jendela seperti ini. Nah, ini kita tinggal menginputkan, katakanlah ini adalah kecepatan 1, benda 1, lalu ini adalah massa benda 1 dan 2. Ya, kita kasih seperti ini, lalu klik tombol mulai. Ya, dimensi dari bola ini akan menyesuaikan dengan massa. Kemudian ini adalah visualisasi dari momentum, di mana momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama. Demikian juga energi sebelum dan sesudah tumbukan sama. Ini untuk momentum total dan energi total. Sementara energi dari masing-masing dapat dilihat di sini. Nah, kalau mau melihat nilai P dan E, tinggal diklik tombol ini, kita bisa melihat nilai energi dan momentum. Lalu untuk mengembalikannya pada posisi awal, kita klik reset. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah didesain, dan selanjutnya dilakukan eksperimen untuk membandingkan dengan teori apakah benar atau tidak. Dan ini adalah hasil eksperimen di mana ditetapkan massa 1 sama dengan massa 2 dan dibuat tetap. Demikian juga V1-nya tetap, sementara V2-nya diubah-ubah mulai dari 6 sampai 15 meter per sekon, dan grafiknya seperti ini. Dan setelah dibandingkan dengan persamaan-persamaan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini bekerja dengan baik sesuai dengan teori. Demikian juga dengan energi dan momentumnya dibandingkan dengan persamaan-persamaan yang ada, P aksen, P1 aksen, P2 aksen, EK1 aksen, EK2 aksen, ternyata sesuai dengan grafik yang ditampilkan di sini. Jadi grafik ini sesuai dengan teori yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa desain animasi ini sesuai dengan teori dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran, terutama dalam melatih kemampuan siswa untuk membaca grafik, melatih keterampilan proses sains, dan juga kinerja ilmiah. Ini adalah daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih.